Cry adalah pemimpin dari klan terkuat di dunia, Grieving Soul. Banyak yang kagum sama kebijaksanaan dan kekuatan dia. Tapi sebenarnya, dia tuh lemah banget, dan cuma pengen cari cara buat risin aja. Nah, di cerita ini, kita lihat Cry lagi berdiri antri di pertemuan klan pemburu harta karun. Dia kelihatan banget gak mau ada di sana, tapi gak punya pilihan lain. Pemburu harta karun di dunia ini tuh kayak selebriti, karena mereka menjelajahi tempat-tempat tersembunyi, nyari harta, dan bertarung lawan hantu-hantu, tanpa asuransi kesehatan pula. Meski berbahaya, janji akan ketenaran dan kekayaan bikin puluhan orang pengen jadi pemburu harta tiap tahunnya. Makanya, banyak yang gabung sama klan seperti First Steps, yang terkenal banget di ibu kota. Klan ini terdiri dari kelompok-kelompok yang saling bantu. Banyak yang pengen gabung karena, kecuali namamu Jinwoo, batasanmu bakal mentok kalau cuma jadi pemburu sendirian. Cry pengen cepet-cepet kelar dan gak mau banyak perhatian. Tiba-tiba ada cewek nyapa dia dari belakang sambil nanya, apakah dia mau gabung tim juga. Cry mencoba trik kuno dengan mengabaikannya sampai dia pergi. Tapi sebelum sadar, gadis itu udah berdiri di depannya dan ngenalin diri. Namanya Ruda, dia pemburu level 3, dan dia ulurin tangan buat salaman sama Cry. Tapi Cry malah gak mau salaman, cuma kasih tahu namanya doang. Ruda agak kecewa karena Cry gak mau salaman, tapi dia langsung move on dan ngobrol lebih lanjut. Dia bilang selama ini dia berburu sendirian, tapi baru-baru ini nemu tempat bernama White Wolf Den, dan dia nggak bisa tangani sendiri, jadi dia mau gabung ke tim. Tiba-tiba, cowok di depan mereka berbalik, terus ngomong ke Ruda, kalau dia nggak seharusnya mencoba tempat berbahaya kayak White Wolf Den, padahal dia baru level 3. Dia senyum sinis dan bilang, Ruda itu amatir, karena meskipun udah level 3, dia masih dianggap pemula dibanding pemburu pro lainnya. Pas debat makin panas, Ruda jadi marah banget. Dan kayak bener-bener nyesel nggak diam di rumah aja, biar nggak terlibat sama drama ini. Ruda keluarin pisaunya dan mau nyerang cowok itu. Tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, ada penjaga yang datang dan ingetin Ruda kalau ini bukan jalanan London. Jadi kalau dia terus kayak gitu, dia bakal dilarang datang ke pertemuan klan. Ruda sadar kalau tadi dia sempat hilang kendali. Jadi dia simpan lagi pisaunya dan minta maaf atas keributan barusan. Sementara itu, Cry pura-pura sibuk biar kelihatan nggak terlibat. Gak lama kemudian, Cry masuk ke pertemuan klan, dan Ruda masih nempel sama dia, karena dia cuma kenal Cry di sini. Ruda kagum banget sama para pemburu kuat di sana, dan merasa sedikit kewalahan karena belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Dia nanya ke Cry, apakah dia pernah ke sini sebelumnya, dan Cry bilang, ini kali kelimanya. Ruda mikir mungkin Cry nggak terlalu jago jadi pemburu, kalau harus sering balik ke pertemuan rekrutmen ini. Di kalangan pemburu, bakat adalah segalanya. Jadi bahkan orang yang tadinya nggak dikenal, bisa jadi terkenal dan naik peringkat. Ruda lihat sekelompok orang dengan pakaian mencolok di seberang ruangan. Terus dia tanya ke Cry tentang mereka. Cry bilang kalau kelompok itu namanya Ark Brave. Dan dari semua tim yang merekrut hari ini, mereka jelas yang terkuat. Sebagai tim, mereka pernah menyelesaikan tempat harta level 7, dengan cuma 6 anggota, jadi mereka sangat dihormati. Dan kalau kamu diincar pemimpinnya, Ark Rodin, meskipun dia cukup pilih-pilih sama kriteria. Ruda penasaran pengen tahu lebih banyak, jadi dia tanya tentang meja kosong di pojok ruangan. Tapi sebelum Cry sempat jawab, cowok tadi datang dan bilang, dia yang bakal jelasin. Ruda sebenarnya nggak pengen denger dari dia setelah bertengkar di luar tadi. Tapi Craig tetap aja ngejelasin dan bilang, kalau meja itu punya tim yang mendirikan klan ini, yaitu Grievers. Tim ini adalah kelompok anak muda berbakat yang datang ke ibu kota beberapa tahun lalu dan dikenal sebagai Grieving Souls. Tapi yang orang lain nggak tahu adalah tim legendaris ini sebenarnya terdiri dari teman-teman masa kecilnya Cry. Katanya, ada rumor yang beredar kalau tim Grieving Souls bakal merekrut hari ini, tapi karena tempatnya kosong, Craig ngeyakinin kalau rumor itu gak benar. Pas itu juga, ada anak yang datang ke sini buat daftar di tim Grieving Souls. Sadar kalau mereka belum datang, dia jadi kesal banget karena dia yakin bakal jadi pemburu terkuat di dunia suatu hari nanti. Jadi satu-satunya tim yang layak dia masukin adalah Grieving Souls. Craig sebenarnya merasa si anak itu lucu. Tapi Ruda gak berani ngomong apa-apa soalnya level anak itu lebih tinggi dari dia. Tiba-tiba, ada cewek bernama Tino yang maju dan siap menghentikan anak berambut merah itu dengan kekerasan. Karena dia merasa cuma dia yang pantas gabung tim Grieving Souls. Partnernya coba nenangin dia,
bilang bahwa ini nggak layak jadi keributan, meskipun si cowok rambut merah itu emang nyebelin banget. Sempat kelihatannya mereka udah tenang dan bisa menghindari perkelahian, tapi Greg mulai nyulut dengan provokasi kelas 1, dan tiba-tiba seluruh ruangan mendukung perkelahian itu. Sekarang semua berani bertarung, jadi Tino dan si anak siap berhadapan. Kai tahu situasinya bakal jadi kacau banget sebentar lagi, dan dia nggak mau ada di sana saat itu terjadi, jadi dia ajak Ruda keluar. Saat perkelahian hampir dimulai, Tino udah niat buat menghabisi anak itu karena sombongnya, dan dia berencana nanti tinggal hubungi Sol buat urusin urusan pembunuhan. Itu rencananya, sampai dia merasakan kehadiran yang familiar di dekat situ. Dan begitu dia lihat Kai, semua fokusnya berpindah. Dia lupa sama perkelahiannya, dan langsung menyerbu ke arah Kai. Kai kaget banget sama serangan mendadak ini. Jadi dia mundur sambil terhuyung. Dan Tino dengan canggung berbalik, manggil dia Master dan nanya, apakah Kai lihat dia tadi kehilangan kendali. Ark juga datang dan menyapa Kai, karena dia udah nunggu kehadiran Kai. Pertemuan klan gak bisa dimulai tanpa Kai, karena dia adalah Master Klan sekaligus pemimpin Greeting Souls. Semua yang belum kenal dia jadi kaget banget denger ini. Karena itu berarti Kai adalah orang paling penting di sini. Tapi semua perhatian yang dia dapatkan malah bikin dia mual, dan dia pengen pulang aja. Beberapa tahun lalu, waktu Kai dan teman-teman masa kecilnya baru tiba di ibu kota, mereka menyelesaikan semua tempat harta pemula dengan waktu rekor. Tapi ada satu masalah. Kai sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia diselamatkan dari monster, dan teman-temannya mikir dia sengaja menurunkan kewaspadaan untuk jadi umpan. Dan dia ikut aja, padahal sebenarnya dia hampir aja jadi santapan. Mereka semua punya mimpi yang sama untuk jadi pemburu luar biasa. Tapi beda dengan 5 lainnya. Kai itu ya, biasa banget. Kai tahu, cepat atau lambat, dia bakal jadi beban buat timnya. Dan dia nggak mau teman-temannya jadi benci sama dia karena kelemahannya. Jadi, dia ambil keputusan buat keluar dari tim sendiri. Tapi anehnya, waktu dia coba buat keluar, dia malah ditunjuk jadi pemimpin tim. Begitulah caranya sampai di posisi sekarang sebagai pemimpin dari teman-teman masa kecilnya yang benar-benar berbakat, tapi dia benar-benar pengen pensiun dari jadi pemburu. Luda dan Greg masih nggak percaya kalau dari tadi ngobrol sama Master Klan. Saat Kai duduk di kursinya, Ark datang dan nanya apakah Kai telat datang karena mau mengamati kerumunan sebagai orang biasa. Kai bilang enggak dan cuma ketiduran, tapi Ark nggak dengerin dan yakin banget Kai sengaja datang telat. Entah kenapa, seberapa keras Kai coba jelasin dirinya, orang selalu salah paham dengan cara yang bikin dia kelihatan lebih baik dari sebenarnya. Tino nggak suka seberapa dekat Ark dengan Kai, jadi dia pengen Ark dikeluarin dari klan, tapi Kai nggak bakal ngelakuin itu. Tino adalah pemburu level 4, yang juga punya selera humor yang bagus, tapi dia nggak mau jadi bagian dari klan. Ark nanya ke Kai, apakah dia punya calon bagus untuk direkrut. Tapi sejujurnya, gak ada kebutuhan buat nambah anggota baru ke klan sekarang. Karena Ark hampir gak pernah benar-benar merekrut anggota baru. Kai lihat kesempatan dan nanya apakah Ark bakal serius mempertimbangkan rekomendasi dari dia. Ark bilang, dia bakal terima siapapun yang dipilih Kai. Dan ini jelas mengejutkan semua orang. Wakil kapten nyoba ngomong biar Ark gak buat keputusan gegabah begitu. Tapi Ark langsung motong dan bilang, siapapun yang dipilih Kai pasti pantas masuk timnya. Tino mulai malu-malu karena dia mikir Ark bakal merekomendasikan dia. Tapi dia juga nggak suka Ark. Jadi dia agak bingung apakah mau terima atau enggak. Tiba-tiba, anak yang tadi, namanya Gilbert ternyata, keluar ke depan kerumunan dan siap banget buat memohon kalau itu yang diperlukan biar diterima sama Kai. Kai coba mikir apakah Gilbert pilihan yang bagus atau enggak. Tapi cepat nyerah, karena dia emang jelek banget dalam menilai karakter orang. Dia nggak tahu cara ngebedain apakah seseorang bakal kuat di masa depan. Jadi dia putusin biar untung-untungan aja. Dia bilang ke Gilbert kalau dia mau rekomendasiin dia. Tapi ada satu syarat sebelum itu. Sebagai pemburu, hal paling penting adalah memastikan kamu selalu menang. Kalau dia nggak cukup kuat, teman-teman timnya bisa bahaya. Makanya Kai pengen dia nunjukin kalau dia bisa selalu menang. Dari awal jadi pemburu, Kai belum pernah kalah. Tapi itu juga karena dia belum pernah beneran bertarung. Terus, Kai lepas salah satu cincin artifaknya dan ngumumin ke semua pemburu di sana kalau orang pertama yang ngasih cincin ini ke Ark bakal diterima masuk timnya. Abis ngomong gitu, Kai lempar cincinnya ke arah kerumunan biar seru. Awalnya Gilbert yang dapat cincinnya, tapi nggak lama,
Tino langsung loncat, terus nabrak muka Gilbert, keras banget, sampai mantal ke seberang ruangan. Mungkin sekarang Gilbert butuh dokter, tapi nggak ada yang peduli sama dia, karena cincinnya lagi ngelinding di lantai. Dan awalnya semua orang ragu buat gerak, tapi nggak lama langsung deh pada berantem berebutan cincin itu. Pas situasi makin kacau, Cray mutusin buat kabur. Dan meskipun barnya rusak gara-gara orang-orang, dia bilang itu bukan urusannya, dan langsung pulang. Besok paginya, pertarungan di bar jadi berita utama loh. Ternyata, seluruh tempatnya rata dengan tanah karena perkelahian itu. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa dari warga sipil. Tapi sebagai akibat dari kejadian itu, Eva bilang kalau asosiasi penjelajah pengen adain pertemuan pribadi sama Cray. Dan Cray udah tahu itu artinya mereka bakal marahin dia. Dia nanya gimana Ark nanggepin beritanya. Dan Eva bilang kalau Ark ternyata nanggepin dengan santai dan ketawa aja. Karena Ark mungkin nggak marah, Cray pengen manfaatin suasana hati Ark yang baik buat kirimin tagihan perbaikan bar, sekaligus minta dia urus pertemuan sama asosiasi. Tapi Eva bilang kalau pertemuan itu khusus buat dia, jadi nggak ada cara buat menghindarinya kali ini. Meskipun dia coba mengabaikannya, manajer asosiasi, Ark, bakal tetap ngejar dia kayak biasanya. Jadi Cray mengalah dan setuju buat datang, tapi dia bakal pakai senjata rahasianya, biar cepet kelar. Dan senjata rahasianya adalah minta maaf dan mengibah. Dia juga berargumen kalau kerusakan cuma di barnya, dan karena nggak ada yang terluka, dan pemilik bar udah dapat ganti rugi buat perbaikan, harusnya nggak akan ada masalah lebih lanjut. Craig belum sempat marahin Cray, tapi setelah lihat Cray minta maaf, dia biarin aja untuk sementara. Meskipun nggak ada keluhan rasmi terhadapnya, Cray tetap harus tanggung jawab atas tindakannya. Itu sebabnya Craig ngasih dia tugas, dan dia nggak bisa nolak. Asosiasi dapat segala macam tugas buat para pemburu, tapi karena volumenya begitu banyak, pasti ada tugas-tugas yang begitu sulit, atau bayarannya sedikit banget, sampai nggak ada yang mau ambil. Tugas-tugas ini sering disebut oleh para pemburu sebagai pekerjaan rumah, dan Cray beneran nggak mau urusin salah satu dari itu. Jadi dia coba berpura-pura penting banget buat dapat pekerjaan rumahan, tapi Craig nggak membiarkan dia kabur dari ini. Akhirnya dia terpaksa milih salah satu tugas. Cray buka buku quest dan mulai nyari quest yang paling gampang. Dan dari semua yang ada, tingkat paling rendah adalah level 3. Jadi dia pilih yang itu. Dia awalnya mau nyuruh Ark kerjain tugasnya. Tapi pas dia cari Ark, Tino bilang kalau Ark lagi pergi ketemuan sama beberapa bangsawan. Dia bakal pergi cukup lama, dan gak ada orang lain di sini. Jadi dia gak punya banyak pilihan buat kabur dari tugasnya. Pas itu juga, dia sadar kalau Tino pakai cincinnya. Artinya dia yang menang dalam permainan kecil mereka kemarin. Tapi, terlepas dari itu, dia nanya Tino apakah dia lagi senggang sekarang. Tino jadi bersemangat karena dia kira Cray mau ngajak dia kencan, tapi sayangnya ternyata Cray kasih tahu bahwa dia ada tugas buat dia. Dia langsung kabur, tapi walaupun dia cepet, Cray punya cara buat ngejar dia. Dia manggil anjing rantainya, Silver, dan nyuruh buat nangkep Tino. Gak lama, Cray udah bikin Tino terikat di kursi biar bisa ngobrol soal quest itu. Tino merasa dikhianati karena dia cuma pengen jalan bareng Cray, tapi sekarang dia malah dipaksa ngerjain quest yang gak jelas ini sendirian. Cray nanya apakah masalahnya karena dia gak mau ngelakuin ini sendirian. Dan Tino jawab kalau dia bakal oke aja kalau Cray ikut. Tapi artinya Cray harus kerja beneran. Jadi dia milih buat ngirimin Tino sama beberapa pemburu yang dia temuin kemarin. 6 tahun lalu, waktu tim Cray pertama kali tiba di ibu kota, mereka mau masuk ke asosiasi buat daftar resmi jadi pemburu. Tapi Cray mulai ragu pas mereka sampai di pintu. Luke bilang agar dia berhenti khawatir, karena Cray yang pertama kali usul supaya mereka bertekad jadi yang terbaik di ibu kota. Tapi Cray bukan khawatir soal kekuatan temannya. Dia khawatir karena tahu kalau dirinya bisa bikin tim dimundur. Luke bilang agar berhenti ngomong hal aneh dan buka pintu asosiasi sendiri. Dia bilang agar berhenti ngomong hal aneh dan buka pintu asosiasi dan memproklamasikan dirinya sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, diikuti oleh Liz yang mengklaim sebagai pencuri terkuat di dunia. Setelah masuk dengan gaya sekeren itu, gak ada jalan balik. Jadi Cray maju ke meja resepsionis buat daftarin timnya. Tapi dia pengen bikin mereka nyesel milih dia jadi pemimpin. Jadi pas disuruh pilih nama untuk timnya, dia pilih yang edgy dan kasih nama Grieving Soul tanpa alasan jelas. Anggota lainnya ngerasa nama itu terlalu gelap dan suram. Tapi pas Cray coba pakai alasan buat mundur dari posisi pemimpin, dengan alasan pilih nama yang buruk, mereka semua berubah pikiran,
dan bilang suka nama itu. Balik ke masa sekarang, Cray panggil pertemuan sama semua orang yang dia mau bagi kerjaannya, dan Craig masih nggak percaya kalau Cray beneran adalah Master Guild dari Grievous. Meskipun susah dipercaya, Cray konfirmasi posisinya. Artinya dia juga yang terkenal dengan nama Thousand Tricks, yang semua orang dengar. Di asosiasi, saat pemburu mencapai tingkat prestasi dan kehormatan tertentu, mereka dapetin nama khusus dan pada dasarnya jadi selebriti. Cray akhirnya terkenal dengan nama Thousand Tricks sebagai nama keduanya, dan dia dapat nama khusus itu. Tapi Gilbert nggak percaya kalau Cray bilang yang sebenarnya, karena Thousand Tricks seharusnya orang terkuat di ibu kota. Dan Cray kelihatannya nggak pernah latihan sekalipun. Tino langsung pasang badan buat ngelindungin Cray, dan bilang kalau Gilbert yang terlalu lemah buat ngerti kekuatan Cray, meskipun Cray sendiri gak tahu kekuatan apa yang dimaksud, karena dia disebut terkuat, cuma karena teman-temannya terus-terusan memuji berlebihan. Terus, Cray nanya, apakah Gilbert dan yang lain mau terima tugas ini? Tapi Gilbert nolak permintaan dari Cray, karena dia masih gak percaya kalau Cray adalah yang terkuat di kota. Craig coba nyegah Gilbert buat ngomong lebih lanjut, karena siapa tahu apa yang terjadi kalau orang terkuat di ibu kota marah. Tapi Gilbert nggak peduli, dan malah masukin jarinya ke hidung Greg. Karena kelihatannya, Gilbert nggak mau ikutan, Cray langsung nyerah buat ngebujuk dia, dan lanjut ke Greg. Greg senang banget nerima tugas dari Cray, jadi tinggal Ruda yang belum jawab. Karena quest ini bakal disarang serigala, Cray pikir ini cocok banget buat Ruda, yang dari awal juga pengen menyelesaikan tempat itu. Ruda nggak terlalu senang sama pilihan teman setimnya, tapi dia bilang bakal ikut aja. Cray senang dengar itu, jadi dia bilang ke Tino kalau butuh bantuan lebih. Dia bisa minta orang lain dari klan buat temenin. Tino mohon ke Cray buat ikut tim juga, tapi dia langsung nolak. Karena urusan timnya Tino udah kelar, Cray berbalik buat pergi. Tapi Gilbert nggak suka kalau Cray ngelirin dia, jadi dia putusin buat tantang Cray duel. Dan kalau kalah, dia bakal gabung tim. Cray paling males kalau ada yang nantangin dia, jadi dia bikin solusi sederhana dan setuju buat duel. Tapi dengan syarat Tino yang bakal bertarung menggantikannya. Tino oke-oke aja dengan pengaturan itu, karena dia benar-benar kesal sama Gilbert yang berani-beraninya menghina dan mempertanyakan masternya. Tapi dia juga pakai kesempatan ini buat nunjukin seberapa lenturnya dia dengan sudut kamera yang mantap. Gilbert mungkin kemarin dihajar Tino, tapi dia bilang itu karena dia nggak siap. Dan dia nggak bakal kalah kedua kalinya. Dan begitu dia ngalahin Tino, dia bakal ngincar Cray selanjutnya. Cray mulai terganggu, dan gak ada niat buat bertarung lagi. Tapi karena Gilbert kelihatannya pede banget, Cray kasih tahu dia kalau Tino itu level 4, sama kayak dia. Tino nambahin dengan bilang gak mungkin dia bakal kalah dari orang kayak Gilbert, dan buat nunjukin dominasinya, dia jatuhin senjatanya ke tanah. Ruda dan Craig mulai khawatir karena meskipun Tino lebih kuat, bertarung tanpa senjata bisa bikin dia kesulitan. Dalam keadaan normal, Tino bakal menang, karena meski level mereka sama, Tino dapetin semua levelnya dari misi solo, dan dia punya banyak pengalaman bertarung lawan manusia, jadi dia seharusnya bisa menang meskipun tanpa senjata. Tapi Gilbert punya pedang api pervatorial, yang bisa bikin dia unggul kalau digunakan dengan benar. Atau setidaknya, itu bisa terjadi kalau dia nggak ikut-ikutan buang pedangnya, dan memutuskan buat bertarung tangan kosong juga. Itu jelas langkah bodoh, tapi Gilbert nggak mau diremehkan. Jadi, dia mau bertarung dengan syarat yang sama dengan Tino. Tino sekarang yakin kalau dia bisa menang, jadi dia bilang mau pergi makan es krim bareng Cray setelah dia ngalahin Gilbert. Dan pas pertandingan mulai, dia langsung menyerbu dan ngincar mukanya Gilbert. Dia berhasil menghindari serangan pertama, tapi tetap kena tendangan di wajah yang bikin dia terbang lagi kayak kemarin. Kayaknya sih pertarungannya udah selesai, tapi kredit buat Gilbert, dia bangkit lagi dan maju terus buat lanjut bertarung. Dia sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain banyak dan langsung kena cekikan, tapi setidaknya dia punya semangat. Meski harus usaha keras, akhirnya Gilbert bisa lepas dari cekikan Tino. Tapi dia langsung kena pukulan di belakang kepala dan jatuh ke tanah. Kali ini dia udah pasti nggak bisa bangkit lagi. Jadi Tino mulai merayakan dan berterima kasih sama Cray karena bikin dia jadi kuat meskipun Cray sebenarnya nggak pernah ngelatihnya. Craig dan Ruda cuma bisa melongo karena kagum sama kekuatan Tino, dan Gilbert gak bisa menerima kenyataan kalau ada orang yang lebih kuat dari dia. Sejak pertama kali dia pegang pedang, Gilbert tahu dia ditakdirkan jadi pemburu.
Sambil berlatih, dia dengan mudah melampaui level keterampilan pendekar pedang profesional. Dan waktu usianya udah cukup buat daftar jadi pemburu, dia datang ke kastil dan jadi pendekar. Namun, lama-lama dia makin tua buat ngerti yang mustahil. Si Gilbert meninggalkan kastil, tumbuh dewasa buat tahu yang mustahil, dan membentuk tim kecil buat mulai membersihkan tempat harta. Sampai sekarang, dia belum pernah merasakan kekalahan. Tapi meskipun dia nggak suka sama Gilbert, Tino bisa menghargai kalau Gilbert adalah pendekar pedang yang kuat. Jadi dia dorong Gilbert buat ambil pedangnya lagi kalau mau lanjut bertarung. Gilbert nolak karena harga dirinya, dan Tino kecewa karena harga diri yang bodoh kayak gitu cuma bakal bikin kamu mati. Meski Gilbert benci ngakuinya, Tino benar. Dan kalau ini adalah pertarungan sungguhan, dia udah mati berkali-kali. Dia harus terima kenyataan kalau dia nggak sekuat yang dia pikirkan. Tapi saat itu juga, Clay manggil dia dan nebak kalau Gilbert pastinya keluar dari tim lamanya karena perbedaan kekuatan. Gilbert kaget karena Clay benar banget. Dan Clay jelasin kalau masalah serupa muncul di timnya, meskipun dia gak meninggalkan tim gara-gara itu. Walau mungkin dia pengen. Gilbert salah paham bahwa ini berarti Clay jauh lebih jago dari semua rekannya di Grieving Soul, tim terkuat di ibu kota. Dan itu memberinya perspektif baru tentang apa artinya jadi yang terkuat. Clay kemudian memperhatikan pedang Gilbert dan mengetuknya ringan untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Api mulai keluar dari pedang itu saat Clay mengendalikannya. Dan Gilbert tercengang karena selama ini dia memiliki pedang itu. Dia nggak pernah bisa mengeluarkan api sebesar Clay, apalagi mengendalikannya sampai sejauh ini. Dan Clay bahkan nggak perlu pegang gagangnya untuk melakukannya. Di dunia ini, mana material adalah zat inti. Dan meskipun ada di mana-mana, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, di dalam tempat harta, mana material terkondensasi jadi berbagai bentuk fisik, meskipun masih banyak segi yang belum dipahami. White Wolf's Den adalah salah satu tempat harta ini, dan katanya serigala-serigala hantu berlumuran darah muncul di sana. Jadi Kai senang udah ngirimin orang lain dan gak perlu turun ke sana sendiri. Eva nanya apakah Kai yakin itu ide bagus untuk mengirim pemburu yang kurang berpengalaman ke Wolf's Den. Tapi dia percaya harusnya nggak masalah karena sarannya cuma level 3 dan mereka cukup terampil. Dia juga ingin berterima kasih kepada Eva atas informasi yang dia berikan tentang Gilbert. Karena itu sangat membantu. Benar-benar lucu lihat reaksinya saat Clay asal tebak banyak tentang masa lalunya. Eva senang bisa membantu, tapi dia juga dengar cara Clay pakai benda pusaka Gilbert dengan mudah gitu. Jadi dia pengen tahu gimana caranya. Clay jelasin kalau pusaka itu sebenarnya cukup sederhana. Jenis yang langsung bisa Clay kendalikan. Bahkan Gilbert yang belum banyak pengalaman udah bisa pakai tanpa banyak latihan. Jadi Clay nggak kira kalau yang dia lakuin itu menarik banget. Tapi tetap aja, gak ada yang Clay suka lebih dari mengoleksi benda pusaka. Jadi dia serius mempertimbangkan buat minta Gilbert jual pedangnya. Tapi Eva langsung menolak ide itu, karena Clay terus-menerus ngabisin anggarannya buat koleksi pusaka. Koleksinya udah banyak banget, jadi dia nggak ngerti kenapa Clay masih pengen nambah lagi. Clay jelasin kalau setiap pusaka punya keunikannya sendiri. Jadi meskipun dia udah punya lebih dari 20 cincin pusaka, dia merasa selalu bisa punya lebih. Eva sadar kalau dia nggak bisa menyadarkan Clay, tapi meskipun penghasilannya cukup gede, dia nggak bisa biarin Clay menghabiskannya semua buat pusaka. Semua keuntungan dari tim Grieving Soul dibagi rata di antara anggota, tidak peduli kontribusinya. Jadi meskipun Clay jarang banget ngelakuin apa-apa, dia tetap dapat gaji besar di akhir bulan. Clay nggak mau berhenti koleksi pusaka. Jadi waktu dia ngelihat salah satu pusakanya perlu diisi ulang, dia pakai itu sebagai alasan buat kabur dari obrolan. Dia pergi ke salah satu anggota asosiasi dan minta sedikit bantuan buat isi ulang pusaka dengan sihir. Dan mereka senang membantu karena Clay selalu banyak ngelakuin buat mereka. Sementara pusaka Clay diisi ulang, orang itu cerita tentang hantu liar yang muncul di jalan utara dan menghancurkan karavan. Ada 3 pemburu level 3 yang menjaga karavan itu, jadi hantunya pasti kuat. Dan para ksatria Odo ketiga sedang merekrut buat tim pemusnahan. Laporan bilang kalau hantu itu seekor serigala, dan lokasinya nggak jauh dari White Wolf Den, jadi pastinya dari sana. Mungkin ada banyak serigala yang muncul, jadi berarti tempat itu pasti penuh sama musuh sekarang. Dan siapapun yang kurang beruntung, ada di sana pasti bakal mengalami kesulitan. Clay coba menenangkan dirinya sendiri, dan berpikir kalau timnya Tino
mungkin akan jadi mimpi buruk buat dia. Tapi kemudian orang-orang yang duduk bareng Clay mulai ngomongin gimana monster-monster di White Wolf Den belakangan ini makin kuat. Jadi asosiasi kepikiran buat naikin level ancamannya. Malah, ada tim Lancer level 5 yang hilang di sana. Jadi nggak mungkin ada yang di bawah level 5 bisa ngatasinnya. Clay jadi khawatir banget sekarang dan mutusin buat lihat quest yang dia terima tadi. Baru nyadar kalau dia seharusnya nyelamatin Lancer level 5 dan timnya itu. Dia benar-benar harus baca detail questnya sebelum ngirim Tino dan yang lain ke sana. Tapi, sekarang udah telat buat manggil mereka balik. Orang-orang di meja melihat Clay bertingkah aneh. Jadi mereka tanya apakah ada yang salah, dan Clay bilang kalau dia sebenarnya ngirim Tino ke White Wolf Den. Mereka langsung kaget dan ngeri karena Clay ngirim Tino yang cuma level 4 ke tempat harta yang bahkan tim level 5 gak bisa taklukin. Mereka asumsi Clay pasti tahu betapa berbahayanya itu dan ngirim Tino sebagai bagian dari latihannya. Karena guru macam apa yang kirim muridnya ke misi yang mematikan kayak gini tanpa penelitian dulu. Clay tiba-tiba berdiri dan bilang ada yang mendesak yang harus dia urusin. Begitu dia sampai di lorong, Clay mulai panik dan mencoba menenangkan diri. Berpikir kalau Tino cukup terampil, jadi mungkin dia bisa mengatasi ini dan Gilbert hampir setara kekuatannya selama dia pakai pedang apinya. Tapi, Clay ingat kalau dia sudah menghabiskan semua kekuatan pedangnya pas lagi demonstrasi. Jadi kalau Gilbert belum isi ulang, pedang itu bisa dibilang gak berguna. Sementara Tino dan yang lain mendekati White Wolf Den, mereka mulai merasakan aura berbahaya, bahkan sebelum sampai ke sarangnya. Tino udah nyangka hal seperti ini bakal terjadi karena Clay yang ngirim dia ke misi ini. Makanya dia sempat tulis surat wasiat kalau dia sampai mati. Meski begitu, dia yakin gak akan mati karena semua ini udah dihitung matang sama Clay. Dia percaya fakta bahwa Clay memilih mereka untuk ikut misi ini pasti juga udah dipikirkan dengan hati-hati. Tapi Greg nggak yakin itu mungkin karena Clay baru ketemu mereka kemarin. Gilbert setuju kalau itu gak mungkin. Tapi dia gak kaget kalau Clay ternyata udah riset tentang mereka semua sebelum mereka bertemu. Malah, semua insiden di pub kemarin mungkin bagian dari rencananya juga. Jadi, meskipun misi ini mungkin jauh di atas kemampuan mereka, Tino yakin kalau Clay nggak bakal sembarang ngirim mereka ke misi yang mereka nggak ada harapan untuk selamat. Sayangnya, itulah yang sebenarnya Clay lakukan, dan dia panik banget gara-gara itu. Dia putuskan buat nyelamatin mereka sendiri, jadi dia masuk ke ruangan tersembunyinya, dan mulai ambil semua pusaka yang bisa dia bawa. Pas dia keluar, Eva melihat dia, dan dia juga mengira Clay sengaja mengirim Tino ke misi berbahaya itu cuma buat menguji dia. Dan meskipun dengan naif, dia rencanakan supaya Tino nggak dalam bahaya mati, dia pasti tetap agak khawatir, makanya mau mengecek mereka. Eva bahkan melihat Clay bawa pusaka slime milik Satori, yang sebenarnya melanggar hukum kekaisaran buat dimiliki, tapi dia nggak tahu apa yang bakal dihadapinya. Jadi dia mau siap-siap. Dia menuju ke balkon dan pakai pusaka wingsuit, biar bisa sampai ke White Wolf Dan secepat mungkin. Dan saat dia pergi, Eva berharap dia bisa balik dengan selamat, karena orang terakhir yang pakai wingsuit itu meninggal setelah nabrak tembok dengan kepala duluan. Dulu, seminggu setelah Cleaving Souls terbentuk, ada kejadian seru nih. Pedang super sakti milik si rambut merah, namanya Testament Blade, patah. Dia nggak percaya sama sekali tuh. Tapi teman-temannya bilang juga, ya, itu kayak cuma pedang kayu doang, yang nggak mungkin lah bisa lawan Cyclops yang habis mereka kalahin. Ada seorang petualang tua yang mabuk berat, ngejek mereka bilang kalau mereka kabur dari monster itu. Cewek-cewek di Cleaving Souls akhirnya nunjukin bukti. Mata Cyclops-nya ke si mabuk, dan dia langsung kaget banget sampai hampir ngompol. Nah, balik ke cerita sekarang, tim Tino baru aja ngalahin monster serigala. Padahal monster sehebat itu seharusnya nggak muncul di sini, untungnya cuma ada satu aja. Yang lain penasaran kenapa Gilbert nggak nyalain apinya, terus dia bilang kalau mananya habis. Gilbert baru sadar kalau Clay make semua mananya dan nggak bisa nge-charge sendiri. Yang lain mikir, mending mundur aja kali ya. Soalnya orang-orang yang harusnya diselamatin mungkin udah nggak ada, tapi Tino nggak mau nyerah. Dia jelasin nih, kalau mereka nggak kesana buat ngumpulin orang-orang yang udah mati, karena mereka tuh masih hidup. Tino bilang kalau keputusan si Master tuh nggak pernah salah, dan ngabisin mana pedang purgatorial emang udah bagian dari rencananya. Dia pikir Clay mau ngajarin timnya buat nggak terlalu ngandelin barang-barang sakti. Akhirnya, mereka sampai di sarangnya serigala putih.
dan ternyata serigala-serigala di sana jauh lebih gede dari biasanya. Sarangnya itu dibuat buat serigala ukutan biasa. Jadi yang gede-gede itu sempit-sempit di dalam. Jadi yang terbaik itu langsung serang di dalam daripada ngasih ruang buat mereka di luar. Gilbert berencana buat maju duluan, tapi Tino ngejek dia beberapa kali dan bahkan manggil dia idiot bego. Itu tugas Tino buat jaga semua orang tetap hidup dan nyerbu kayak gitu adalah ide paling bodoh yang pernah dia dengar. Kai jelas-jelas lagi ngetes gimana kualitas dia sebagai pemimpin. Jadi dia harus bisa jaga semuanya tetap aman. Tino akhirnya mutusin kalau cewek-cewek yang bakal menggiring monster-monsternya maju. Soalnya mereka lebih gesit dan cowok-cowok bisa habisin dari belakang. Sebagai pemimpin, Tino nggak mau ngizinin siapapun jadi tumbal buat jadi tameng. Sementara itu, kita lihat Kai terbang di udara. Pikiran Kai beda banget dari Tino. Dia cuma berharap kalau Tino masih selamat, dan dia mau Tino pakai anggota tim lainnya sebagai tameng daging kalau emang harus. Tim Tino udah masuk ke pertempuran, tapi musuh-musuh mereka jauh lebih kuat. Tapi untungnya, mereka punya satu senjata rahasia, yaitu kerjasama tim. Tim ini menang di pertempuran pertama mereka, dan Tino senang banget karena musuh-musuhnya nggak paham kerjasama. Pertempuran terus berlangsung karena makin banyak monster yang muncul, dan Tino mikir, tim darurat mereka ini ternyata oke juga. Gilbert bawal banget, tapi dia kuat. Ruda nggak banyak kaya, tapi jago banget ngelokalisir musuh. Craig punya banyak banget pengalaman, dan dia bisa kerjasama dengan baik sama yang lain. Tino memuji Craig for ngumpulin tim yang keren ini, bahkan nyebut dia seperti dewa. Flashback ke masalah Gilbert sama tim lamanya, mereka nggak bisa seimbang sama dia, jadi dia keluar dari tim dan merasa marah banget. Sekarang dia sadar kalau selama ini nggak mikirin perasaan teman-temannya, dan rasanya ternyata enak banget bisa bertarung sambil kerjasama. Tim ini menang lagi di pertarungan berikutnya, dan Gilbert bilang kalau dia baru aja mulai pemanasan. Beberapa saat kemudian, Tino merasakan kalau bos dungeon ada di dekat sana. Yang lain takutnya udah waktunya kabur nih, tapi Tino bilang kalau mereka bisa sampai sejauh ini tanpa lecet sedikit pun. Jadi harusnya bisa ngadepin bosnya juga. Tino setuju sih, hati-hati itu penting. Tapi misi yang aman-aman aja, nggak bakal bikin orang tambah jago. Craig kepikiran soal gimana kalau Hunter udah nyampe level 4. Mereka bisa hidup nyaman, cuma dengan nyelesain misi di bawah level mereka. Craig dulu juga gitu. Kalau misinya susah, dia langsung kabur. Dia udah pernah lihat banyak temannya mati di pertempuran, jadi bikin dia takut. Tino bisa tahu kalau Craig join ke First Steps, karena dia pengen ngerubah hal itu tentang dirinya. Dan ini mungkin alasan kenapa Craig masukin Craig ke tim dari awal. Dia menduga kalau Craig nggak asal-asalan masukin mereka jadi satu tim, tapi dia emang pengen nyelamatin semua pecundang ini. Tino bilang, Craig itu nggak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa alasan yang bagus, dan semuanya pasti udah sesuai rencana sempurnanya. Ruda sekarang mulai percaya juga, dan dia penasaran kenapa Craig milih dia ikut tim. Tapi Tino bercanda bilang kalau dia dipilih karena alasan besar yang jelas banget. Di langit, Craig ketakutan kalau dia udah telat buat ngehentiin Tino masuk ke ruang harta. Dia panik karena relik yang dipakai buat terbang ini kelewat liar, dan dia ngumpat pembuatnya. Begitu gilanya sampai Craig terlempar langsung ke ruang harta itu. Di dalam, tim Tino kaget banget begitu lihat posnya, karena ukurannya kelewat gede. Mereka semua lari kalang kabut, dan Craig jelas aja mikir ini waktunya buat mundur. Tapi Tino nggak mau nyerah di salah satu ujiannya Craig, jadi dia mikir sebuah rencana. Bosnya nggak pakai helm, jadi dia tahu ini titik lemahnya. Para cowok mengalihkan perhatian si monster raksasa dengan serangan-serangan. Dan Ruda kagum banget lihat Tino yang nggak pernah kelihatan takut. Craig sempat ada di posisi yang berbahaya ketika pedangnya hancur. Tapi untungnya, Ruda berhasil nyelamatin dia tepat waktu. Tino nunjukin kebolehannya yang luar biasa saat menutup jarak dengan monster yang marah dan menusuknya tepat di leher. Tim Tino menang, dan dia pakai ramuan buat ngobatin kakinya yang terluka. Timnya udah senang banget karena tinggal nyelamatin orang-orang aja. Tino kasih Craig pedang buat sementara, tapi dia harus cepat-cepat menghindar dan nyerang. Tiba-tiba semua pada shock ketika lebih banyak bos muncul, dan mereka takut nggak bakal bisa ngalahin semuanya. Bahkan Tino ngerasa Craig kelewatan sama ujiannya, dan dia mutusin buat kabur ke lorong terdekat, biar bos-bos itu nggak bisa nyerang mereka. Sayangnya jalannya kehalang, jadi para cowok mutusin gak ada pilihan lain,
selain jadi umpan, supaya para cewek bisa kabur. Para cowok bilang ke cewek-cewek buat nggak terlalu mikirin ini, karena ini lebih baik daripada semua mati. Tino penasaran kenapa mereka pada takut. Kenapa Kai bisa menempatkan mereka di posisi ini, dan dia kaget ketika nyadar sesuatu tentang cincin milik Kai. Tino ngingetin yang lain kalau mereka nggak akan ngorbanin siapapun, dan mereka cuma perlu bidik bagian mata bosnya. Dia lagi-lagi ngatur semua buat ngedistraksi salah satu monster, dan Ruda berhasil bikin monster itu merem. Tino lalu ingat waktu Kai nunjukin gimana cara pakai relik yang dia menangkan darinya. Dia pakai relik itu buat bikin si bos buta total. Teman-temannya kirim Gilbert buat ngasih serangan terakhir, tapi Tino bisa ngerasain ada yang gak beres. Namun udah telat, Gilbert kena serangan dari monster, dan dia minta maaf karena gak berhasil. Tino ngerasa bersalah karena gak bisa jadi pemimpin yang baik, dan dia pasrah saat 4 bos mendekat. Lalu tiba-tiba semua terkejut ketika Kai tiba-tiba jatuh dari langit, dan masuk ke ruang harta. Kai nyapa Tino, dan Greg menyadari kalau monster-monster itu kelihatannya takut sama Kai. Monster-monster mencoba menyerang Kai, tapi perisainya melindunginya, dan monster-monster itu jadi makin kaget. Kai kasihan sama monster-monster itu, dan bilang kalau dia punya 17 nyawa, lalu dia pakai salah satu reliknya buat menyerang. Serangan Kai begitu kuat sampai menerangi seluruh gua, dan Greg syok melihat betapa hebatnya seorang level 8. Kai bingung kenapa ada banyak monster menyeramkan di sini, karena seharusnya ini hanya ruang harta level 3. Kelompok yang lain kaget melihat pos monster masih bertahan dari serangan Kai, tapi Kai udah tahu itu bakal terjadi, karena cincin tembaknya memang gak terlalu kuat. Tim yang lain panik ketika para bos mendekati Kai dengan senjata pedang dan pistol. Tapi Kai tetap tenang, karena dia ingat kalau dia bawa 17 cincin pengaman. Semua bos bersiap menyerang sekaligus, jadi Kai merasa nggak ada pilihan lain selain menggunakan senjata rahasianya. Monster-monster ketakutan ketika melihatnya melepas kalung dan minum sesuatu dari botol kecil. Kai menggunakan isi botol itu buat bikin asap tebal, dan memberitahu yang lain buat lari secepat mungkin. Karena mereka geraknya cukup lambat, Gilbert yakin kalau mereka bakal ketangkep. Ruda ngingetin Gilbert kalau Tino lagi cedera, makanya Kai sengaja jalan pelan di belakang mereka. Tapi ternyata, Kai emang pelari yang lambat. Tino juga mikir Kai sengaja ngelindungi dia, dan dia mengingat saat pertama kali mereka ketemu. Waktu itu, Tino diganggu sama beberapa preman, tapi Grieving Souls muncul buat nyelamatin dia. Sejak saat itu, Tino pengen gabung sama Grievous, dan mulai kagum sama Kai. Semua orang ngucapin terima kasih ke Kai udah datang menyelamatkan mereka, dan mereka memuji Tino karena berhasil menjaga mereka tetap hidup selama ini. Kai memuji Tino karena sudah melakukannya dengan sangat baik, meskipun luka-lukanya bikin dia kesakitan. Kai ngerti apa yang diinginkan Tino, jadi dia menyembuhkannya, dan Tino bilang kalau dia udah merasakan sakit lagi. Gilbert takjub melihat Kai bisa nyembuhin pakai relik. Sementara Kai dalam hati mikir dia emang butuh relik buat semua hal. Sayangnya, Kai belum bisa ngalahin para bos, dan mereka punya masalah lain. Mereka nyasar di dalam ruang harta ini, nggak tahu di mana pintu keluarnya, dan Kai juga nggak punya petunjuk harus ngapain. Tino dan Ruda itu kan pencuri, jadi sebenarnya dia pengen banget mereka ngumpulin info atau apalah. Tapi mereka percaya banget kalau Kai tahu kemana harus pergi, meskipun sebenarnya Kai nggak tahu. Tiba-tiba Gilbert ngomong, dan setelah semua yang dia pelajari, dia yakin banget si Kai paling hebat pasti tahu apa yang dia lakuin. Tapi kelihatannya mereka malah kayak ngeluyur nggak jelas. Gilbert nanya apa Kai beneran bawa mereka ke pintu keluar? Tapi sebelum Kai sempat jawab, Tino langsung bilang kalau jalur ini nggak menuju ke pintu keluar. Dia punya sedikit gambaran tentang den itu, karena dia lihat peta. Jadi dia tahu mereka menuju ke arah yang berlawanan dari pintu keluar, dan mesti ada alasan Kai buat itu. Ruda juga percaya penuh sama Kai, tapi dia berharap Kai minimal bisa kasih tahu mereka mau kemana. Tapi Kai tetap diam aja. Akhirnya, mereka sampai di persimpangan jalan. Jadi Kai asal tebak aja mau lewat mana. Dan pas dia belok, semua orang kaget banget karena Kai ternyata bawa mereka ke para pemburu yang terluka, yang harusnya diselamatkan. Tentu saja, Kai masih nggak tahu dia ngelakuin apa. Tapi karena semua orang kelihatannya setuju, dia jadi punya pikiran yang sama. Dia punya pikiran yang sama. Dan pas kelihatannya dia ngikut ke jalur lain,
Dia ngikutin mereka dan pas dia lihat Tino dan yang lain ngebantu pemburu-buru yang terluka itu, dia kagum karena Tino bisa nyadar, sementara dia sendiri nggak bakal mungkin nyadar. Pemimpin dari rombongan yang terluka itu namanya Dave. Dan dia ngucapin terima kasih ke Tino karena udah nyelamatin mereka. Tapi Tino bilang kalau yang seharusnya ditanyain ya Kai, soalnya mereka nggak bakal bisa sampai di situ tanpa dia. Kai coba bilang kalau dia cuma asal tebak aja jalan mana yang harus diambil. Jadi dia nggak pantas dapat pujian. Tapi nggak ada yang percaya, dan mereka pikir Kai cuma rendah hati aja. Sementara itu, Ruda udah ngasih ramuan ke para pemburu yang terluka buat bantu mereka pulih. Tapi mereka masih banyak kehilangan energi, karena udah lama nggak makan. Terus tiba-tiba, Kai dapat ide solusi yang pas banget, karena kebetulan dia bawa tas ajaib. Di dalamnya ada coklat hampir tak terbatas. Tapi sayang di tas itu cuma bisa nyimpen coklat. Jadi di luar situasi kali ini, tasnya nggak terlalu berguna. Kai bilang ke Dave kalau dia senang Dave baik-baik saja. Karena pada awalnya, pas dia dengar kalau ada tim level 5 yang hilang di dungeon ini, dia khawatir banget ada sesuatu yang buruk terjadi sama mereka. Dave cerita kalau mereka baru aja berhasil bertahan hidup, dan Gilbert keheranan karena menurut dia, walaupun serigalanya kuat, nggak mungkin tim level 5 bakal kalah sama monster level itu. Tapi ternyata, Dave bukan ngomongin soal serigala, melainkan tentang sesosok hantu kecil yang ditutupin tulang, yang sendirian berhasil menghancurkan tim mereka. Apapun makhluk itu, dia adalah wujud murni dari dendam. Dia punya kontrol penuh atas ruang harta ini, jadi kemungkinan besar itulah kutukan bulan perak yang ada di dalam ruang harta ini. Dia mewakili dendam dan kebencian dari semua monster yang dibunuh. Dan karena kekuatan ruang harta, dia jadi makin kuat, sampai akhirnya jadi monster yang luar biasa. Dave dan timnya sebetulnya top banget dalam hal kekuatan. Tapi mereka semua nggak bisa ngelawan monster ini, sampai-sampai Dave bilang monster itu selevel sama orang hebat di Grieving Souls, yaitu Thousand Swords. Thousand Swords dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di ibu kota, karena dia udah pelajarin semua teknik pedang ortodoks, dan lalu menggunakan teknik-teknik itu buat belajar lebih banyak lagi. Dia itu anak ajaib yang skillnya luar biasa banget. Bisa ngalahin musuh berpuluh-puluh cuma pakai pedang kayu. Luke itu nggak bisa dianggap antang, jadi Kai merasa berlebihan kalau dibilang hantu kecil itu sekuat Luke. Soalnya, kalau emang hantu itu beneran ada, Luke pasti udah buru dia dari dulu. Tapi mengingat hantu itu berhasil ngancurin tim level 5, Kai ngerasa Tino dan timnya nggak bakal bisa menang lawan hantu itu. Makanya dia nyesel banget kenapa nggak kasih tugas ini ke Ark aja, biar dia nggak perlu ngurusin semua ini. Dave lanjut cerita kalau monster itu kayak main-main sama nyawa mereka, jadi nggak langsung membunuh mereka di pertarungan terakhir. Tapi kalau ketemu lagi, pasti bakal habisin mereka semua. Ruda terus nanya ke Kai apa yang harus mereka lakukan. Tapi Kai dalam hati udah panik banget, soalnya dia nggak siap mental buat ngadepin ini. Dia sempat bengong sebentar sebelum dapat ide dan bilang ke Ruda kalau mereka harus prioritaskan keselamatan yang terluka dulu. Jadi mereka harus keluar dari ruang harta sebelum ngelakuin apapun. Selain itu, karena ini awalnya misi Tino, dia kasih tahu Tino kalau mulai sekarang dia yang pimpin. Tino ngerasa nggak pantas jadi pemimpin, pas ada orang sehebat Kai di situ. Tapi Kai maksa dia buat mimpin karena dia sendiri nggak mau ngelakuinnya. Akhirnya Tino setuju buat jadi pemimpin lagi. Dan dia sependapat sama Kai soal kabur dari ruang harta ini, jadi dia bakal mimpin semua orang kembali ke pintu keluar. Harusnya sekarang bisa lebih cepat, soalnya kaki Tino udah sembuh total berkat Kai. Tapi Kai ingetin dia buat tetap ingat kalau ada orang-orang yang luka. Jadi jangan lari terlalu cepat, biar yang lain bisa ngikutin. Ini lebih buat dia sendiri sih, soalnya dia pasti nggak bakal bisa ngejar kecepatan penuh Tino ketika dia sendiri kurang fit. Setelah nyusurin ruang harta selama beberapa waktu, Tino bilang ke semua orang kalau mereka udah dekat pintu keluar. Dan sejauh ini, mereka beruntung belum ketemu hantu mematikan itu. Tapi kalau beneran ketemu, Dave janji bakal jadi tameng buat ngasih waktu yang lain buat kabur. Tino yakinin dia kalau itu nggak perlu. Karena selama Kai ada di antara mereka, dia yakin semua orang bakal keluar dengan selamat. Namun, Kai sendiri nggak yakin kalau semua orang bakal bisa keluar dengan selamat. Faktanya, dia serius mikirin buat bawa Tino kabur ninggalin yang lain kalau monster itu beneran muncul. Tapi untuk sekarang, dia mencoba tetap optimis.
Dia masih punya 5 cincin pengaman, jadi setidaknya dia bisa bertahan sebentar kalau emang harus bertaruh. Tapi dia nggak punya relik berguna lainnya. Cincin tembak nggak berfungsi, dan dia menjatuhkan satu-satunya relik pedang yang dia punya pas lagi terbang ke sini. Jadi sebenarnya susah buat tetap optimis. Tiba-tiba, semua orang merasa ada sesuatu mendekati mereka. Jadi mereka semua langsung siap tempur, dan Cry berdiri di depan Tino buat jagain dia. Dia nggak punya relik serang, tapi dia siap menggunakan tubuhnya sebagai misil manusia, wingsuit, kalau udah benar-benar harus. Aura gua berubah, seiring hantu itu mulai mendekati mereka. Semua orang ketakutan, karena mereka udah bisa ngerasa kalau mereka nggak bakal bisa melawan makhluk itu. Tapi Tino ngelihat sesuatu yang bahkan lebih menakutkan muncul di belakang monsternya. Dan perasaan bakal ketiban sial datang melingkupi dia. Jadi dia mulai memohon ke Cry buat bantuin dia. Cry kelihatannya tahu siapa sosok kedua itu. Tapi dia lebih bingung daripada takut, karena dia nggak pernah dengar dia bawa senjata sebelumnya. Dia nggak mengerti kenapa dia bisa ada di sini. Tiba-tiba, sosok kedua itu melakukan flash step dan menendang si hantu hanya dengan sekali tendang. Dan setelah pertunjukan kekuatan itu, Cry yakin banget kalau itu Liz. Dia lalu mendekati Cry, dan untuk memastikan, dia tanya apakah nggak apa-apa, dia nendang monster itu ke dinding. Soalnya dia beneran nggak tahu apa yang lagi terjadi di sini. Cry bilang nggak usah khawatir, dan Liz senang dengarnya. Pas dia akhirnya sampai ke Cry, dia bilang kalau dia nemuin salah satu relik pedangnya di tanah pas menuju ke sini. Luda dan Craig langsung nyeh siapa Liz, tapi Dave belum pernah dengar tentang dia. Jadi Liz jadi marah karena nggak percaya ada pemburu yang nggak kenal tentang Creeping Souls. Dia udah ngerasa harinya buruk banget sebelum sampai ke sini. Soalnya dia lari jauh-jauh pulang, cuma buat ketemu Cry. Tapi lalu dia dengar kalau Cry udah pergi ke ruang harta ini. Pada awalnya, dia pikir Cry cuma khawatir berlebihan. Soalnya dia yakin Tino bisa ngatasin misinya sendirian. Jadi bisa dibayangin betapa kecewanya dia pas tahu kalau Tino ternyata nggak bisa ngasih ruang harta yang sepele ini sendirian. Gilbert berusaha ngebelah Tino dan bilang kalau dia nggak salah. Tapi Liz nggak mau dengar. Jadi dia nendang Gilbert ke dinding dan dia nyaris sekarat gara-gara tendangan itu. Sekarang, karena nggak ada lagi gangguan, dia balik lagi ngegas Tino karena jadi lemah banget setelah semua latihan yang udah dia jalani. Tino mulai memohon ampun, dan Cry merasa nggak enak liatnya. Karena Liz galak banget sama Tino. Sementara Liz masih teriak-teriak ke Tino, si hantu berhasil bangkit lagi dari tendangan yang tadi. Craig dan Ruda sibuk ngasih ramuan penyembuh ke Gilbert, biar dia nggak meninggal karena tendangan itu. Craig nggak mau Tino kena tendangan juga, jadi dia coba nenangin Liz, dan bilang kalau nggak seharusnya dia marah sama Tino. Tino datang ke sini buat nyelamatin beberapa pemburu, dan dia berhasil menyelesaikan misinya. Jadi nggak adil kalau disebut nggak kompeten setelah kerja bagus yang dia tunjukkan. Begitu Liz denger Cry ngomong gitu, semua amarahnya hilang seketika. Dan dia nanya ke Cry, apakah Tino beneran udah kerja dengan baik. Cry yakinin dia kalau Tino bener-bener bikin dia terkesan. Dan sekalian bahas soal orang yang bikin terkesan, Cry juga ngucapin selamat ke Liz, karena akhirnya belajar buat nahan diri waktu nyerang. Liz senang banget dapat pujian, walaupun dia masih agak bingung kenapa harus bikin beberapa serangannya lebih lemah. Tapi karena Cry terus-terusan maksa, dia akhirnya belajar buat nahan pukulannya. Cry senang Liz dengerin sarannya. Tapi mungkin dia masih perlu latihan lagi, soalnya Gilbert aja jadi kritis gara-gara peringatannya. Tino sekali lagi minta maaf soal semua masalah yang dia bikin. Tapi Liz sudah nggak marah soal itu lagi. Dia bilang kalau Tino punya bakat bagus. Ya, tapi harus kerja lebih keras buat nutup kekurangan tenaganya. Sekarang, hantunya udah gabung lagi sama salah satu bos serigala dan siap buat nyerang lagi. Tapi pas yang lain takut, Liz malah kesel, karena monster itu berani-beraninya pamer bawa senjata mesin seakan bakal ngelakuin sesuatu. Dia ambil maskernya, dan saat serigalanya mulai nembakin dia cuma berdiri aja karena pelurunya gerakannya terlalu lambat buat dia jadi ancaman. Pas pelurunya habis, Liz masih berdiri di situ tanpa cedera. Dan bukan cuma itu, dia juga pegang beberapa peluru di tangannya. Bahkan punya waktu buat bikin pola kayak gini sama sisa peluru yang ditangkap. Liz udah bisa nahan amarahnya. Tapi setelah tahu kalau Tino kalah dari monster dengan senjata, dia malah jadi makin marah daripada sebelumnya. Liz udah bisa menghindari peluru sejak umur 10 tahun.
Jadi rasanya kayak penghinaan buat kekuatannya kalau monster berani-beraninya nunjukin senjata ke dia dan ngerasa bisa berhasil. Dia pengen nunjukin betapa gampangnya ngalahin hantu kayak gini. Jadi dia salto ke udara. Dan pas turun, dia nendang tepat di serigala raksasa itu sampai terbelah dua dan meledak. Gampang banget. Jadi dia nggak ngerti kenapa Tino nggak ngelakuin hal yang sama buat ngalahin serigala itu dari dulu. Sambil ngobrol, si hantunya nyabut pedang dan nyerang ke Liz. Tapi seperti yang pertama, Liz ngerasa ini harusnya gampang banget buat Tino buat ngalahin sesuatu yang selemah ini. Setelah nangkep pedangnya dengan dua jari, dia menendang hantu itu ke udara dan lanjut mendaratkan pukulan bertubi-tubi sambil ngebentak Tino karena terlalu lemah buat ngelakuin ini sendirian. Tino pun menangis dan Clay merasa kasihan padanya. Tapi hal ini cukup biasa terjadi kalau Liz jadi pelatih. Liz adalah pemburu paling cepat di dunia, dan kecepatannya yang luar biasa bikin dia dijuluki Stifled Shadow. Setelah semuanya berakhir, Tino, Greg, Ruda, dan Gilbert bertemu lagi di Guild. Dan Gilbert ngasih tahu kalau dia pengen ngasih pedang apinya ke Cry. Dia sadar kalau dia terlalu mengandalkan pedangnya, jadi dia berencana buat melatih tubuhnya dari awal sampai bisa nangkap peluru kayak Liz. Nggak ada yang lain percaya kalau dia bakal bisa ngalamin keberhasilannya. Tapi kalau dia serius mau kayak Liz, Tino pikir dia harus tahu sesuatu tentang topeng yang mereka pakai. Semua orang mikir Cry sengaja melakukan ini buat melatih indera timnya. Tapi sebenarnya, pas Cry pesen topeng untuk Cliving Souls 6 tahun lalu, dia lupa buat minta lubang mata. Jadi semua anggota tim bertarung dalam keadaan buta. Balik lagi ke masa sekarang, kita lihat Cry lagi nyari slime-nya Citri, tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi dia mutusin buat lupain aja. Terus Cry ingat kalau setahun yang lalu Citri Smart nitipin slime-nya sama dia, mikirnya bakal aman di tangan Cry. Kita tahu kalau level sertifikasi Citri itu 2, dan dia tuh alkemis yang agak eksentrik. Dia bagian dari institusi akademik di Kekaisaran, dan selain terkenal, dia juga otaknya tim Grievous. Dulu dia juga dijuluki alkemis paling luar biasa, dan punya panggilan Unfettered. Cry jelasin kalau hasil kebijaksanaan Citri sering banget bikin dia terjebak di situasi kayak gini, dan dia ingat kalau dia ngasih nama slime itu, Citri Slime. Dia juga keinget waktu mereka main sama slime pas masih kecil, dan dia mau coba keluarin si slime, tapi Citrinya hentikannya karena katanya itu lumayan bahaya, dan mungkin aja bisa ngancurin seluruh ibu kota kalau dilepasin. Cry mikirnya bukan lumayan lagi, tapi sangat berbahaya. Dan Citri minta dia harus ekstra hati-hati pas ngurusinnya. Dia setuju, dan di masa sekarang kita lihat dia masih nyari-nyari si slime, meskipun pengen lupain aja. Dia nggak bisa nemuin slime-nya di mana-mana. Jadi dia duduk di kasur buat mikirin masalah ini dengan tenang. Dia ingat waktu dia buka kapsu di sarang serigala putih. Di dalamnya nggak ada apa-apa, dan dia yakin banget udah ngunci itu di berangkas. Jadi nggak mungkin bisa keluar. Cry mikir mungkin ini cuma lelucon dari Citri. Dan dia coba ketawa-ketawa sendiri, tapi sebenarnya dia beneran nggak mau mikirin ini lagi. Kemudian, kita lihat sekelompok orang lagi bertarung lawan monster di sarang serigala putih. Dan mereka sadar kalau monsternya lebih kuat dari yang seharusnya. Cewek di antara mereka ngerasa ini nggak bakal jadi tugas yang gampang, dan cowoknya bilang mungkin iya, tapi penyelidikan ruang harta itu penting buat negara. Dia ingat kalau Thousand Tricks juga terlibat. Dan mereka mikir pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Sementara di markas Footprints, kita lihat Cry yang capek karena nggak bisa tidur nyenyak, dan dia ketemu sama Eva. Eva ngasih tahu kalau mereka dihubungi sama asosiasi soal sarang serigala putih, dan Cry nyuruh Eva tanya ke Tino, soalnya dia yang mimpin misi itu. Eva sebenarnya mau ngurus itu, tapi nggak bisa, soalnya Tino lagi sibuk latihan sama Liz. Dan Cry mengalihkan pembicaraan dengan nanya kalau ada semacam gerakan di ibu kota Kekaisaran. Eva bingung mikirin gerakan apa yang dimaksud, dan Cry bilang kalau itu bagus kalau emang nggak ada apa-apa. Eva bilang dia bakal ngecek, mikir kalau Cry mungkin sedang kasih kode sesuatu, tapi Cry bilang nggak perlu, mungkin itu cuma imajinasinya aja. Dia bilang bakal ngecek Tino dulu. Dan Eva ngasih tahu dia kalau Tino lagi latihan di lantai bawah tanah kedua. Cry pun pergi. Dan Eva mikir kalau Cry mungkin emang kode soal sesuatu dari komentarnya tadi. Dia bilang, Cry udah bisa berkali-kali meramal bencana alam kayak gempa bumi dan keanehan di ruang harta. Dan dia penasaran apa yang mungkin terjadi di ibu kota. Nggak tahu kalau mungkin Cry bisa meramal bencana itu karena dia terlibat dalam menciptakannya.
Kemudian kita lihat Cry di lantai bawah tanah kedua, dan dia lihat sekelompok pemburu berkumpul di luar ruang latihan, nunggu giliran mereka. Salah satunya bernama Sven Angga, seorang pemburu level 6, minta Cry buat menghentikan Liz, karena mereka nggak bisa pakai arena latihan gara-gara dia. Cry bilang kalau berburu monster bukan urusannya, tapi Sven bilang dia satu-satunya yang bisa menghentikan Liz sekarang, karena Ansem dan Lucia lagi nggak ada. Dia heran kenapa Liz bisa balik sendiri, dan Cry bilang kalau dia udah nonaktifin semua jebakan dan sampai ke ruang bos, tapi akhirnya bosan dan balik. Sven nggak percaya kalau Liz bisa bosan di ruang harta level 8, dan dia penasaran segimana kuat mentalnya Grievous ini. Dia kesampingkan itu dulu, dan bilang kalau mereka nggak ngehentikan Liz sekarang, Tino bisa mati. Cry mikir itu nggak bakal kejadian, karena manusia nggak mati semudah itu. Tapi begitu dia buka pintu ruangannya, dia lihat Tino di lantai, dan nggak merespon. Liz mengejek dia, nyuruh dia bangun, bertanya apa cuma segitu aja kemampuannya. Karena Tino nggak bergerak sama sekali, Liz memutuskan buat mengakhiri hidupnya. Tapi Cry ngehentikannya. Dia nanya, ada apa, dan bilang kalau dia lagi sibuk melatih Tino sekarang, penasaran kenapa dia lemah banget. Soalnya Liz sendiri di usianya dulu lebih kuat dari Tino sekarang. Cry tahu kalau Liz bersemangat banget. Tapi dia bilang ke Liz kalau Tino udah di batasnya, dan harus berhenti dulu untuk hari ini. Liz dengan senang hati setuju. Tapi tiba-tiba Tino menarik kaki Liz dari belakang, dan bilang kalau dia masih bisa lanjut, bertekad buat tampil baik di depan Cry. Liz lalu bilang ke Cry kalau dia luar biasa bisa nyemangatin Tino buat bergerak kayak gitu, dan mereka berdua lanjut latihan lagi. Cry lalu keluar dari ruangan, minta maaf ke orang-orang yang nunggu di luar, dan bilang kalau Liz nggak bakal dengerin dia kalau udah kayak gini. Sven bilang nggak ada yang bisa dilakukan, dan dia berpikir kalau Cry pasti kasih latihan keras ke Tino, ngelihat gimana dia nyemangatin Tino buat bangun. Cry coba jelasin kalau nggak begitu, tapi Sven nggak mau denger, jadi Cry biarin aja. Sven lalu bilang ke Cry kalau jalan utara udah ditutup, dan mereka duduk buat ngobrol. Sven kasih tahu Cry kalau muncul banyak hantu di jalan itu, dan detailnya masih diselidiki. Para ksatria yang kesana juga udah tewas, dan Cry ingat kalau dia dengar kalau hantu-hantu muncul di jalan itu, dan detailnya masih diselidiki. Hantu-hantu dari sarang serigala putih juga menyerang seorang pelancong. Dia merasa ada sesuatu yang aneh di ruang harta itu, dan dia bertanya-tanya, apakah ini alasan kenapa Gark memanggilnya. Dia juga bertanya-tanya kenapa Ark nggak ada di sini saat-saat kayak gini, dan mikir semuanya bakal beres kalau dia tinggal serahin ke Ark. Dia berharap Ark bakal balik segera, dan dia mutusin buat beli waktu sampai saat itu. Sven memperhatikan kalau Cry nyantai kayak biasanya, dan Cry mikir itu cuma karena ini bukan urusannya. Dia lalu mikir kalau dia ngirimin Obsidian Cross ke Gark, nggak bakal ada tanggung jawab di pundaknya. Dan dia minta Sven dan timnya buat ngerjain quest buat asosiasi. Soalnya mereka juga nggak bisa pakai ruang latihan sementara waktu. Dia berharap pas mereka ke sana, mereka juga bilang ke Gark kalau dia lagi sibuk dan nggak bisa jawab panggilannya. Cry pun pergi, dan teman satu tim Sven bilang kalau seperti biasa, dia nggak tahu apa yang dipikirin Cry. Dia pikir Cry emang orang yang suka nggak mikirin apa-apa, dan nuduh dia nyantai aja di klan, sementara yang lain sibuk menjelajahi ruang harta. Sven bilang dia mungkin nggak tahu sejak baru aja join klan ini, tapi Cry emang selalu kayak gini. Dia bilang, emang begini cara klan ini jalan, dan dia bilang kalau sekarang mungkin belum paham, tapi Cry itu monster. Dia ingetin temannya buat nggak lihat sesuatu cuma dari permukaan, dan coba baca maksud tersembunyi setiap kali Cry ngomong sesuatu, dan dia ngerti. Sementara itu, Gark tahu kalau nggak ada perubahan di sarang serigala putih atau urat tanah di sekitarnya, dan dia heran kenapa ada kejadian aneh di ruang harta itu. Berpikir kalau penyebabnya mungkin buatan manusia, dia mutusin buat bicara sama Cry soal ini. Tapi asistennya, Kaina, ingetin dia kalau Obsidian Cross bilang Cry sibuk dan gak bisa datang. Gark menyebut kalau dia harus pergi dan ketemu Cry sendiri dalam situasi ini, dan dia yakin Cry tahu sesuatu tentang ini. Kaina penasaran kenapa Gark berpikir begitu, sementara Gark bilang Cry belakangan ini gak pergi ke ruang harta manapun, tapi tiba-tiba pergi ke yang satu ini. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, di tempat misterius kita lihat semacam penelitian sedang dilakukan, dan kepala penelitinya nggak percaya kalau ada pemburu level tinggi yang terlibat.
Dia pikir ini hanya soal waktu sebelum asosiasi menemukan tempat ini, dan dia sadar kalau Thousand Tricks ternyata lebih berbahaya dari yang dia dengar. Kita tahu kalau kelompok ini nyebut diri mereka sendiri sebagai masyarakat magis Menara Akashic, dan mereka yang ada di balik keanehan terbaru. Mereka pikir para pemburu ini orang-orang yang gigih dan gak bakal ninggalin mereka sampai ketemu apa penyebab keanehan itu. Sang pemimpin lalu jelasin kalau tujuan penelitiannya adalah buat bisa bikin ruang harta dengan bebas. Dan kalau udah berhasil, mereka bisa punya sebanyak mungkin ruang harta yang diinginkan. Bawahan-bawahannya nyaranin buat ninggalin fasilitas ini sementara waktu. Dan mereka nggak percaya kalau anggota tim mereka, Sofia, lagi liburan di saat-saat begini. Pemimpin mereka nggak masalahin ini, karena dia yang ngasih izin Sofia buat cuti. Dan dia nyebutin kalau Sofia udah kontak dia lewat batu komunikasi, dan dia bakal segera balik. Dia yakin masalah ini bakal selesai begitu Sofia datang, dan dia bilang untuk sekarang mereka harus kumpulin informasi. Setelah itu, kita lihat Kai lagi mimpi buruk soal slime-nya Citri yang ngancurin ibu kota, dan dia bangun sambil teriak. Dia lega kalau itu cuma mimpi, dan dia sadar Liz tidur di sebelahnya, yang juga pengen ke rumah sakit. Dia lalu bilang kalau dia bakal pergi ke layarnya. Kai lalu jelasin kalau Liz emang punya kebiasaan masuk ke tempat tidurnya, dan dia nyadar kalau mungkin ini sebabnya dia merasa gerah, soalnya Liz entah kenapa punya suhu tubuh yang tinggi. Liz lalu nanya apakah Kai free hari ini, soalnya dia pengen jalan sama dia. Dan Kai penasaran apakah Liz nggak perlu latihan sama Tino atau latihan sendiri hari ini. Liz bilang dia mau break dulu sehari, dan Kai setuju buat nemenin dia, sambil lupa soal mimpi yang barusan dia lihat. Setelahnya, kita lihat Gark di markas Footprints, dan dia pengen ketemu Kai. Tapi dia ngelihat Kai dan Liz mau jalan. Dia menghentikan mereka, dan Liz dengan marah bilang kalau Kai sibuk hari ini. Gark kaget lihat Liz udah balik, dan dia nyebut kalau dia minta mereka buat lapor kapan aja mereka selesain ruang harta level 7 ke atas. Liz langsung nyuruh dia diam, bilang kalau mereka terlalu ngandelin Kai, dan bilang mereka harus belajar berasin masalah mereka sendiri. Ini bikin Gark marah, dan Liz menendangnya karena mengganggu acara jalan-jalannya dengan Kai. Mereka pun mulai bertengkar, dan Kai pakai kesempatan ini buat ngobrol sama Kaina sendirian. Kaina laporin ke dia kalau nggak ada masalah sama urat tanah, dan dia penasaran apakah Kai ngelihat sesuatu yang aneh di sarang serigala putih. Kai bilang enggak, tapi dia keceplosan bilang kalau dia lebih khawatir soal hal lain. Kaina tanya lebih lanjut tentang itu, tapi dia nggak mau kasih tahu, bilang kalau ada yang bisa dengar, dan dia mikir nggak bisa kasih tahu soal slime itu. Dia lalu bilang supaya Kaina tanya Ark buat bantuan, karena mungkin dia orang yang tepat buat ini. Dan kita lihat Liz dan Gark masih aja berantem. Liz heran apakah Gark udah makin lemah dan tua, dan ini bikin Gark makin marah, dan dia mulai bertarung serius. Kai lalu jelasin kalau Gark dulunya pemburu level 7, dan dia ngehentikan mereka berdua sebelum merusak seluruh bangunan. Kai bilang ke Gark kalau dia udah selesai diskusikan hal-hal sama Kaina, dan Gark nggak mau tenang, tapi dia nyadar kalau Liz udah kabur dan sekarang sama Kai. Dia bingung kapan Liz bisa ke sana, tapi akhirnya dia tenang. Dia lalu mikir kalau dia perlu latihan lagi, dan dia pergi bareng Kaina, dan kemudian Eva kaget banget ngelihat bangunan yang hancur. Setelah itu, kita lihat Liz dan Kai lagi jalan bareng di date mereka, dan Liz merasa kalau Gark udah makin lemah. Kai bilang dia nggak setuju, dan nyebut kalau nggak adil pakai dia sebagai standar. Liz bilang kalau dengan kemampuannya, dia nggak bakal bertahan di ruang harta level 8 yang baru aja dia investigasi. Dan Kai nyadar kalau hantu-hantu di sana emang kuat. Dan dia penasaran gimana dibandingkan sama bos di sarang serigala putih. Tapi Liz nggak ingat ngelawan bos di ruang harta itu. Dan Kai nyadar kalau bos di sana nggak sepadan buat diingat sama Liz. Kai lalu mikir kalau Citri dan yang lainnya masih di ruang harta level 8 itu. Dan dia berharap mereka balik cepat. Soalnya dia pengen Citri ngurusin sesuatu sebelum slime-nya bikin masalah. Liz lalu nyadar kalau Kai kelihatannya lagi sedih. Dan dia tanya apa yang bakal dia lakuin kalau Zabru dia hancur. Liz jawab kalau dia bakal kabur bareng Kai. Dan kali ini mereka harus pergi ke negara tropis. Soalnya dia belum pernah lihat laut. Kai mikir kalau Liz emang optimis banget. Dan tiba-tiba Liz menangkap seorang pria yang lagi ngamatin mereka. Kai minta Liz buat ngelepasin dia, dan begitu dilepas, pria itu langsung kabur.
Liz selalu bertanya apakah Cry sengaja ngelepasin orang itu, dan dia nggak percaya betapa bagusnya akting Cry. Cry yang nggak tahu apa yang dia bicarakan, dan di tempat lain kita lihat pria itu bersembunyi di markasnya, sambil mikir gimana caranya Liz bisa nyadar kehadirannya. Dia juga heran kenapa Cry ngelepasin dia, dan bertanya-tanya sejauh mana mereka tahu tentang semua ini. Di tempat lain, kita lihat cewek mendekati pemimpin peneliti dari sebelumnya, yang bernama Noctus Cochlear, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Sophia Black. Dia minta buat diterima sebagai muridnya, karena dia sangat tertarik dengan pekerjaannya, dan melihat semangatnya itu, Noctus setuju dengan permintaannya. Keesokan harinya, Cry dan Liz pergi ke bagian paling berbahaya di kota, dan Liz masih mengira ini kencan. Cry bilang ke dia kalau ini bukan kencan, tapi urusan kerja. Berdasarkan info yang dia dapat dari Eva, banyak orang yang hilang dari daerah kumuh, dan meskipun biasanya dia nggak peduli soal ini, dia khawatir kalau hilangnya slime yang dicari ada kaitannya sama ini. Sebagai bonus, ada toko es krim baru di dekat situ. Dan Cry punya rencana buat mampir setelah menyelesaikan misi dengan cara yang paling simple. Dia kasih tahu Liz kalau mereka harus coba es krim dulu, dan Liz langsung seneng banget, tapi pemilik toko es krimnya malah panik. Ternyata, dia adalah orang yang pernah Liz tangkap sebelumnya, tapi Cry waktu itu malah ngebebasin dia. Sekarang dia takut kalau Cry sengaja ngelakuin itu, dan datang buat nangkep dia lagi. Dia bahkan nggak ngerti gimana caranya Cry bisa tahu kalau toko es krim ini sebenarnya cuma kedok untuk salah satu markas riset Akashic Tower. Dia berencana buat langsung nutup toko itu. Tapi tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang cewek berambut merah bernama Sophia masuk. Si pemilik toko palsu mulai merasa ada harapan buat dia sekarang, karena Sophia ini adalah orang yang bertanggung jawab atas semua masalah pertahanan di organisasi mereka. Sementara itu, di luar pintu, Liz udah mulai nggak sabar, dan hampir niat buat ngebom pintunya biar bisa masuk. Tapi Cry buru-buru menghentikannya. Bilang mungkin toko es krim ini emang nggak buka hari ini. Liz akhirnya menurut, dan mereka pun balik ke markas mereka. Bikin si pemilik toko palsu itu merasa lega banget. Pas sudah balik ke kantor, Cry nanya ke Liz, apa dia tahu kapan alkemis Citri bakal balik dari gudang harta level 8. Liz bilang kalau kemungkinan masih butuh waktu, dan Cry cuma bisa berharap Citri balik sebelum slime-nya ngerusak seluruh kota. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba Eva datang ke kantor, dan kasih tahu kalau Asosiasi Hunter udah bikin tim buat investigasi sarang serigala putih. Kayaknya mereka serius banget kali ini, sampai-sampai ngirim ahli relik buat nyari tahu kalau ada petunjuk baru. Cry mikir ini pasti kasus besar. Tapi, dia nggak terlalu peduli juga. Soalnya dia emang nggak ada rencana buat ikut campur. Sementara itu, si pemilik toko palsu buru-buru ke markas Akashic Tower, dan kasih tahu semuanya kalau Cry udah nemuin dia. Dia ketakutan banget karena Cry bisa lihat kedok mereka yang sempurna itu, dan malah nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Sambil gemetaran, dia bilang nggak bisa tebak apa yang ada di pikiran Cry, dan yang lain juga sama clueless-nya di situasi ini. Akhirnya, mereka lihat ke arah Sophia buat minta saran, dan Sophia bilang kalau mereka harus berhadapan langsung dengan Cry dan klannya. Semua orang kaget, tapi dia yakinin mereka kalau ada peluang buat menang, meski musuh mereka level 8. Sophia percaya diri banget sama sistem keamanan yang dia bangun, dan yakin itu bisa ngalahin klan Cry. Penyihir tua di sana juga ngasih izin ke Sophia buat ngelakuin rencananya, karena mereka nggak mungkin terus-terusan kabur dari pertempuran ini. Keesokan harinya, bangunan klan First Steps penuh sesak sama petualang. Pas Tino masuk ke bangunan itu, dia kaget lihat sebanyak itu orang dan nanya ke seorang cowok di sana, apa yang lagi terjadi di sini? Cowok itu jawab kalau mereka semua ngumpul buat investigasi. Mereka mau investigasi sarang serigala putih. Dan Tino mikir ini kayaknya udah berlebihan banget. Cowok itu kemudian bilang ke Tino kalau Cry berencana kirim Ark duluan ke sana, dan Tino tambah kaget. Mengirim hunter level 7 kayak Ark ke gudang harta level 3 itu berarti masalahnya lebih serius dari yang orang-orang bayangin. Makanya, asosiasi dan klan mereka bawa banyak banget treasure hunters buat nambah kekuatan. Nggak lama, Cry dan Eva juga datang ke sana. Dan Cry nanya, apakah semua orang ini ngumpul buat semacam pesta? Eva kasih tahu kalau mereka akan investigasi sarang serigala putih. Dia jelasin kalau karena Cry minta Ark yang tangani masalah ini, dia kumpulkan tim besar sebagai pengganti Ark. Itu bikin Cry kaget.
Karena dia sebut Ark cuma karena Ark itu orang yang super sempurna, yang selalu ngelakuin semuanya dengan sempurna. Dia mikir kalau ngumpulin sebanyak ini orang pasti bakal makan biaya gede banget. Jadi dia nyaranin supaya jumlah orangnya dikurangin setengah aja. Para hunter langsung panik dengar itu. Mikir kalau mereka bakalan mati sekarang. Eva berusaha nenangin semuanya, dan bilang kalau Kai pasti punya alasan di balik ini semua. Dia juga bilang akan tetap investigasi sarang serigala putih. Ada hal penting yang mau dia kasih tahu, tapi Kai malah nggak bilang apa-apa. Kai coba yakinin mereka kalau misi ini nggak seberat yang mereka pikir, tapi mereka tetap nggak percaya. Akhirnya, Kai tanya ke Eva soal hadiah buat para hunter. Dan dia baru tahu kalau Chief Kark udah kasih dana tambahan, biar semua orang bisa dibayar dengan baik. Masalah uang udah kelar. Jadi Kai bilang ke para hunter kalau mereka bebas lakukan apa yang mereka mau. Dan mereka senang karena bisa pergi ke gudang harta bareng-bareng. Saat itu, Liz tiba-tiba muncul dan ngejek mereka. Manggil mereka banci yang lemah dan gak punya nyali buat ngadepin tantangan demi jadi kuat. Dia langsung loncat ke tempat Kai, bilang kalau dia yang bakal ambil misi ini dan cuma butuh Tino buat temenin dia. Tapi, Kai langsung nolak mentah-mentah. Soalnya dia nggak mau Tino dalam bahaya, dan juga nggak mau bikin semangat tim yang lain jatuh. Dia bilang kalau semua orang di sini bakal ikut misi ini, dan Eva langsung nyuruh Kai buat pimpin timnya. Kai kaget dengar itu, tapi yang lain malah lega. Mikir kalau keselamatan mereka pasti terjamin, karena klan master mereka bakal ikut. Kai sadar kalau dia nggak bisa bilang begitu aja, kalau dia nggak akan ikut. Jadi dia bilang kalau dia bakal nyusul nanti. Sampai aja datang Sven, yang udah ada di sarang serigala putih, bakal ambil alih komando. Sebelum semua berangkat, Kai kasih peringatan ke salah satu hunter, buat hati-hati sama monster slime, kalau mereka muncul di gudang harta itu. Tim Treasure Hunter berangkat ke sana. Nggak tahu kalau tempat itu sebenarnya markas Akashic Tower, yang sekarang berpikir kalau Kai sengaja kirim para hunter buat ngurusin mereka. Di tengah kebingungan mereka soal gimana harus bereaksi, Sofia malah bilang kalau ini kesempatan buat nyerang para hunter selagi mereka belum siap. Dia bilang kalau sistem pertahanannya udah didesain buat melawan hunter-hunter terkuat. Dan hanya tim Grievous kalau digabung aja yang bisa ngalahin sistem itu. Tapi saat ini, cuma Kai, Liz, dan Alchemist Citri yang ada di dekat ibu kota. Dan dia udah punya rencana buat ngalahin Kai sama Liz. Citri adalah satu-satunya yang dia belum punya strategi pasti. Tapi kelihatannya Sofia punya urusan pribadi sama Citri. Dan dia menyatakan kalau dia akan menghancurkannya secara langsung. Sofia bilang kalau Citri udah menemukan teori master mereka tentang cara bikin gudang harta baru. Dan sekarang dia juga coba-coba buat ngelakuin hal itu. Sofia nggak mau mereka biarin Citri terus berusaha. Dan dia minta izin ke penyihir di sana buat pakai semua kekuatan tempur mereka buat menghentikan Citri. Penyihir itu setuju dan menjadikan Sofia komandan pasukan mereka untuk pertempuran kali ini. Walaupun wakilnya kelihatan gak terlalu senang sama keputusan itu. Di atas mereka, Sven dan timnya gak menemukan hal yang mencurigakan. Tapi dia tetap yakin kalau Kai ngirim mereka ke sini untuk alasan khusus. Tiba-tiba, dia dapat panggilan, lalu minta temannya buat tiok peluit darurat, biar semua treasure hunter siap siaga. Begitu mereka di luar, Sven sampaikan pesan Kai soal hati-hati sama monster slime, dan para treasure hunter langsung beteh, karena mereka mesti nurut sama orang, yang bahkan gak ada nyali buat datang langsung. Sven berusaha yakinkan mereka buat percaya sama insting Kai. Terus dia cerita soal kejadian di mana Kai pernah ngajak semua orang ke pesta Hanami, bunga, dan nyuruh mereka bawa senjata. Pas Kai mau nge-toast, tiba-tiba aja sebuah gudang harta muncul di belakangnya. Dan saat itu semua orang sadar kalau Kai udah memprediksi hal itu bakal terjadi. Para hunter tertegun dengar cerita Sven itu. Dan dia sekali lagi ingetin mereka kalau informasi dari Kai itu lebih berharga dari apapun yang bisa mereka temukan. Di kantor Kai, Liz terus-terusan minta kerjaan ke dia karena dia pengen pamerin kemampuan bertarungnya di depan Kai. Kai udah lumayan jengkel sama tingkah Liz. Dan dia mikir sampai kapan dia harus tahan-tahan diri sebelum para hunter bisa beresin masalah di sarang serigala putih, biar dia cuma perlu muncul di akhir-akhir aja. Pas banget, Alchemist Citri tiba-tiba muncul dan bilang ke Kai kalau dia ada di sini buat bantu ngurusin organisasi kuat dan licik yang bisa jadi ancaman besar buat dunia dalam waktu dekat.
Begitu dengar soal Akashic Tower dari Citri, Cry langsung ngusir Liz dan Tino keluar dari kantornya, biar dia bisa fokus dengar informasi penting ini. Di sisi lain kota, Kirk juga siap-siap pakai armor tempurnya buat masuk ke gudang harta dan buktikan kalau masa kejayaannya belum berakhir. Asistennya berusaha cegah dia karena takut dia malah keseleo atau malah patah tulang leher. Tapi tiba-tiba Citri datang buat ketemu dia dan kasih tahu informasi penting soal musuh sejati mereka. Balik lagi ke kantor Cry, dia mikir gimana Citri adalah satu-satunya di lingkaran teman mereka yang nggak terlalu kuat banget. Dia selalu tahu kalau dia nggak bakal bisa bertarung di garis depan dan pengen ngelakuin sesuatu yang lain buat dukung teman-temannya. Waktu itu, Cry yang kasih ide buat jadi alkemis, dan dari situlah dia jadi alkemis terhebat. Citri bilang ke Cry kalau slime yang dia ciptakan punya kemampuan buat cepat beradaptasi dengan lingkungan dan berevolusi. Tapi itu prototipe gagal yang nggak stabil. Tapi dia udah pastiin, slime itu nggak bakal targeting dia atau Cry. Dan Cry jadi deg-degan mikirin kalau kota lainnya masih dalam bahaya. Dia bilang ke Citri kalau dia nggak tahu gimana dan kapan slime itu hilang. Jadi Citri percaya aja dan pikir slime itu keluar dari kapsul dan kabur lewat saluran pembuangan. Cry sedikit lega karena Citri percaya banget sama dia. Dan lalu, Citri bilang ada hal lain yang perlu dibicarakan, yang bisa jadi lebih berbahaya dari slime yang kabur tadi. Balik ke White Wall, kita tahu kalau Citri dan Cry pacaran. Dan waktu itu, Sven dapat info dari bala bantuan kalau Cry nggak bakal gabung sama mereka dalam waktu dekat. Dan dia juga nggak ngizinin Liz buat datang. Sven diam-diam lega karena dia nggak ngirimin Liz yang liar ke sini. Dan dia mutusin buat ngasih semangat ke semua pemburu harta karun. Dia nanya, apakah mereka siap buat lawan slime? Dan semua pemburu jawab kalau bahkan anak-anak bisa ngalahin slime. Jadi nggak perlu khawatir sama sekali. Ya, Sven udah tahu ini bakal kejadian. Dan dia nyempahin Cry karena nggak kasih informasi yang lebih berguna. Pas itu, ada seorang pemburu yang mukanya jelek banget mutusin buat masuk ke ruang harta karena dia pikir bikin strategi itu buat orang lemah. Semua orang ngejek dia dan Sven bilang dia bisa senang hati jadi korban pertama monster dan mereka bakal belajar sesuatu dari kematiannya. Si orang bodoh jelek manggil mereka banci semua saat dia masuk. Dan kemudian ada seseorang yang malu-malu angkat tangan buat nanya pertanyaan. Cewek berambut merah itu kelihatan mirip banget sama Sofia, kepala pertahanan Menara Akashic. Tapi dia ngaku sebagai alkemis dari klannya Cry. Dia bilang dia kerja bareng dengan Citri buat meneliti slime, dan kemudian mengambil botol obat, bilang kalau itu bisa bunuh slime apapun, nggak peduli seberapa kuatnya. Setelah itu, Sven menyemangati para pemburu harta karun, bilang ke mereka buat mencari kejayaan, tapi pulang dengan selamat. Investigasi pun dimulai, dan saat hari berakhir, mereka cuma ketemu hantu serigala yang sedikit lebih kuat dari biasanya. Sven bertanya-tanya apakah Cry kali ini salah, tapi dia pikir bakal jadi hal baik kalau memang begitu. Pas itu, si jelek menyebalkan yang bawa aura negatif datang, dan bilang kalau semua orang di sini nggak takut sama slime. Misi ini pasti udah selesai. Dia pergi ke hutan buat menyiram pohon, dan ngejek Cry karena ngasih perintah, tapi nggak berani datang ke lokasi aksi. Tiba-tiba, dia dengar suara aneh dan pergi buat cek. Dia kaget lihat dua pria dan seekor binatang serigala raksasa yang dirantai. Kedua pria itu berasal dari Menara Akashic, dan mereka ada di sini buat masukkan kacang Hulk ke dalam serigala itu, supaya serigalanya jadi super kuat dan bisa ngejatuhin sebanyak mungkin pemburu. Sesuai rencana Sofia, Ugo langsung sadar ada yang nggak beres pas lihat suntikan raksasa itu dan buru-buru maju buat ngalahin dua orang itu. Dia ngalahin satu orang, tapi yang satunya nembakin bola api ke arahnya. Dia menangkisnya juga sebelum menamparnya, lalu ngangkat orang tinggi itu buat babak belur duluan. Orang tinggi itu nanya apakah dia dikirim oleh Cry, tapi Ugo bilang kalau ini semua aksinya sendiri. Sementara dia lagi hajar orang itu, partnernya nyuntikan serum peningkat kekuatan ke serigala, yang tiba-tiba mulai meleleh di luar, tapi jadi makin berbahaya karenanya. Kedua orang itu bilang, kalau monster ini bakal nyari jumlah mana terbesar di sekitar, dan menyerapnya buat jadi makin kuat. Monster itu langsung menyedot mana dari kedua penyihir itu, dan Ugo meniup peluit peringatan buat kasih tahu semua orang. Sven langsung nyuruh semua orang siap-siap buat bertarung begitu dengar peluitnya, dan mereka berkumpul di luar hutan, bersenjata dan siap tempur.
Gak lama kemudian, Ugo datang lari-lari, luka parah dan kehilangan satu lengan. Dia bilang, Kai benar selama ini dan ada monster slime yang sangat kuat di hutan itu. Tiba-tiba, hantu serigala yang berubah jadi slime karena serum pencair itu datang, dan Sven nembakkan panah ke arahnya, berusaha ngehancurin kakinya dulu. Para penyihir nembak sihir api dan es ke serigala slime, tapi nggak ada yang ngefek. Sementara itu, Sven dan penyembuhnya pergi cek keadaan Ugo, yang ngasih tahu mereka kalau dia lihat dua orang misterius nyuntik hantu serigala itu dengan sesuatu, dan ngeubahnya jadi slime. Serigala slime keluar dari serangan sihir tanpa cedera, dan Sven mutusin buat coba serangan fisik. Dia nargetin busurnya ke slime dan nembak kilat setengah husin panah, tapi nggak ngasih damage apa-apa ke serigala slime. Sven kaget ngelihat baik serangan sihir maupun fisik nggak mempan ke slime itu, tapi dia tetap bilang ke para pemburu kalau mereka akan bertarung selama bisa. Serigala slime mulai nyerang mereka, dan Sven bilang buat jaga jarak dan hindari serangannya, karena monster itu cukup lambat. Dia kemudian lari ke serigala slime, dan dia lihat serigala slime masih ada di sana. Dia lari ke Sofia dan minta bahan kimia anti-slime yang dia punya. Sophia bilang kalau slime seharusnya meledak sendiri kalau kena obat itu, dan Sven ambil tugas buat pastiin itu terjadi. Sven mulai berlari sambil mencoba memancing serigala slime yang tiba-tiba melompat ke arahnya. Sven dengan cepat menanam botol obat itu di tanah dan bergeser ke samping. Serigala slime jatuh di atas botol dan memecahkannya, dan saat menyentuh bahan kimia itu, banyak ledakan terjadi di dalam tubuhnya. Semua orang berpikir bahwa ini akan jadi akhir pertarungan, tapi serigala slime malah menyerap ledakannya dan tetap bertahan. Sven jadi patah semangat karena ternyata serigalanya bukanlah slime, kalau ia seharusnya sudah mati. Pria berarmor di sebelahnya bilang bahwa Kai mengatakan itu adalah makhluk mirip slime, bukan slime, dan Sven mulai mengutuk dia dan Grievous. Tiba-tiba, Sitri datang untuk membantu karena dia benar-benar memohon pada Kai untuk memimpinnya mengurus sarang serigala putih. Dia bilang ke Sven kalau alasan mereka nggak bisa melukai serigala slime adalah karena mana padatnya bertindak sebagai penghalang. Dia tertarik dengan monster unik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dengan satu pandangan cepat, dia langsung tahu bagaimana hantu serigala itu bisa meleleh dan berubah jadi slime. Begitulah akhirnya, dia mendekati monster berbahaya itu, dengan santai menghindari serangannya, saat dia menyadari kalau monster itu berburu orang dengan mana terbanyak untuk mengembalikan tubuhnya ke kondisi normal. Dia merasa kasihan, menganggap itu sebagai eksperimen gagal seseorang, dan memutuskan untuk membunuhnya dengan belas kasihan. Dia melemparkan botol ke arah serigala slime dan meminta Sven untuk menembaknya. Dalam versi Hawkeye yang lebih mahir ini, Sven dengan tepat menembak botol itu dan kepala serigala slime dengan itu. Dia bilang kalau itu logam anti mana yang bisa meniadakan pertahanan monster tersebut. Pas itu juga, Gark muncul di sana dengan perlengkapan tempur lengkap, dan Sven terpana melihatnya seperti ini. Sitri jelaskan kalau dia minta Gark ngasih tumpangan sebelumnya. Karena beda sama saudara perempuannya Liz, dia nggak bisa lari sendiri ke sini. Itu belum menjawab semua pertanyaan Sven, jadi Sitri bilang kalau dia punya ide tentang apa yang barusan terjadi, dan siapa di balik itu. Dia membawa semua orang ke sebuah kemah, tempat dia menjelaskan keberadaan menara Akashic dan pemimpinnya Master Magus. Para pegawai kantoran berpenampilan pejabat tinggi mengatakan bahwa Magus sudah lama dilarang masuk ke ibu kota kekaisaran, dan dia menanyakan apakah mereka benar-benar berpikir larangan itu berguna. Dia bilang kalau ruang harta ini adalah markas menara Akashic, dan Sofia menyarankan kalau mereka mungkin punya banyak peralatan penting di sini. Sitri benar-benar kenal cewek ini, dan dia membenarkannya, mengatakan bahwa itu benar, dan untuk mencegah siapapun menemukan penelitian mereka, menara Akashic sedang bersiap untuk bertempur. Dia bertekad menghentikan mereka dan eksperimen ilegal serta berbahaya mereka, dan untuk itu, dia meminta semua orang mengikuti dia. Dia bilang kalau dia bukan Kai, tapi dia akan tetap berusaha sebaik mungkin. Kemudian, saat semua orang bersiap-siap untuk bertarung, asisten Sven bilang bahwa Sitri tampaknya cukup berani. Dia bilang jangan meremehkan cewek itu, karena dia menggunakan fakta bahwa dia lemah untuk memanfaatkan segala cara agar bisa menang. Dan dalam hal itu, dia sama monsternya dengan Grievous lainnya. Di sisi lain, Liz lagi duduk di pangkuan Kai, sambil minta izin buat pergi membantu Sitri, karena dia yang paling lemah.
tapi Kai dengan tegas menolak meladeni rengakannya.